Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada perkuliahan teknologi farmasi sediaan steril, saya akan membawakan tema mengenai small volume parenteral. Small volume parenteral merupakan salah satu dari kategori sediaan yang diberikan secara parenteral. Adapun tujuan atau capaian yang diharapkan dari perkuliahan ini adalah yang pertama, setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai definisi sediaan small volume parenteral, kemudian mampu menjelaskan kategorisasi sediaan SVP menurut USP berdasarkan wujud fisiknya, kemudian menjelaskan pengaruh rute pemberian, baik itu secara intravena, intramuskular, subkutan, dan lain-lain terhadap formulasi sediaan injeksi. Kemudian mampu menjelaskan bahan pembawa atau vesikel baik air maupun non-air. Kemudian mampu menjelaskan pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan untuk memilih bahan pembawa atau vesikel. Selanjutnya adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan cara-cara untuk meningkatkan kelarutan obat di dalam air, baik menggunakan kosolven, surfaktan, maupun siklodextrin. Dan yang terakhir adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep formulasi dari sediaan small volume parenteral dan bahan aditif yang diperlukan dalam formulasi sediaan small volume parenteral. Adapun learning objective ini berkaitan dengan standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang apoteker, di mana seorang apoteker memiliki kompetensi dalam bidang preformulasi dan juga formulasi dalam mendesain bentuk sediaan obat. Oke, setelah tadi kita membahas atau mengetahui capaian-capaian apa yang harus kita dapat atau learning objektif yang diharapkan dari perkuliahan kali ini, kita akan lanjut membahas mengenai definisi dari sediaan small volume parenteral. Nah, untuk sediaan parenteral sendiri atau sediaan yang cara pemberiannya melalui parenteral itu biasanya lebih dikenal dengan istilah injeksi. Nah, injeksi adalah sediaan berupa larutan, baik itu emulsi atau suspensi dalam air maupun pembawa yang sesuai. Dia bersifat steril dan digunakan secara parenteral, yaitu dengan cara merobek lapisan kulit atau lapisan mukosa. Nah, menurut Farmakope dan juga USP, injeksi ini digolongkan menjadi dua, yaitu small volume parenteral atau parenteral volume kecil dan large volume parenteral atau parenteral volume besar. Kedua kategori ini dibedakan khususnya berdasarkan volume larutan yang dikemas dalam sediaan tersebut, di mana pada small volume parenteral, volume larutan dikemas dengan volume lebih kecil atau maksimalnya itu 100 ml. Sedangkan pada large volume parenteral, itu volume larutan obat lebih besar dari 100 ml, bisa mencapai hingga 1000 ml. Nah, dari kemasannya saja itu sebenarnya bisa diketahui. Untuk sediaan small volume parenteral itu biasanya dikemas dalam bentuk vial maupun ampul. Sedangkan kalau pada parenteral itu biasanya dikemas dalam bentuk sediaan infus. Oke, selanjutnya setelah tadi kita mengetahui capaian pembelajaran atau learning objektif yang diharapkan dari perkuliahan kali ini, selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai definisi sediaan small volume parenteral. Sediaan small volume parenteral atau lebih dikenal dengan injeksi adalah sediaan yang berupa larutan maupun emulsi atau suspensi dalam air atau pembawa yang sesuai, yang bersifat steril dan digunakan secara parenteral, yaitu dengan merobek lapisan kulit atau lapisan mukosa. Adapun penggolongan dari injeksi menurut Farmakope dibagi menjadi dua, yaitu parenteral volume kecil atau small volume parenteral dan parenteral volume besar atau large volume parenteral. Nah, untuk sediaan parenteral sendiri atau sediaan injeksi, ini biasanya lebih dikenal dalam bentuk sediaannya. Kalau pada sediaan small volume parenteral, biasanya menggunakan kemasan yang lebih kecil
yaitu bisa menggunakan vial ataupun ampul. Sedangkan kalau pada large volume parenteral, biasanya dikemas dalam kesediaan yang lebih besar, yaitu biasanya dalam bentuk sediaan infus. Oke, setelah tadi kita mengetahui perbedaan secara umum antara sediaan SVP dan juga LVP, pada slide ini kita bisa melihat perbedaan beberapa parameter dari dua kategori sediaan tadi. Pertama dari volume, seperti yang sudah saya jelaskan, untuk large volume parenteral itu volumenya minimal 101 hingga maksimalnya 1000 mili. Sedangkan kalau pada small volume parenteral itu maksimal 100 mili, namun itu biasanya kurang dari 100 mili. Untuk kemasan atau sediaan yang ada di pasaran itu biasanya berkisar antara 2, 3, hingga 5 mili untuk sediaan ampul, tapi bisa mencapai 10 hingga 20 mili pada sediaan vial. Kemudian dari rute pemberian itu juga beda. Untuk LVP biasanya itu diberikan secara intravena, sedangkan kalau pada SVP itu bisa digunakan hampir pada semua rute, seperti IV, intramuskular maupun subkutan. Nah, untuk dose unit yang diberikan pada LVP itu biasanya dia single dose. Kalau pada SVP itu bisa single dose maupun multiple dose. Kalau untuk single dose itu biasanya dikemas dalam bentuk ampul, sedangkan kalau multiple dose itu biasanya dikemas dalam bentuk vial. Kemudian dari jenis jarumnya itu juga berbeda, di mana kalau pada untuk sediaan LVP itu jenis jarum yang digunakan lebih besar daripada sediaan SVP. Kemudian untuk penggunaan preservatif itu pada LVP itu tidak digunakan, sedangkan pada SVP itu digunakan. Buffer juga pada LVP tidak digunakan, namun pada SVP itu digunakan. Untuk formulasi sendiri, LVP biasanya dalam bentuk solution atau bisa digunakan atau diformulasikan dalam bentuk oil dalam water. Biasanya itu bentuknya nutrient emulsion. Sedangkan kalau pada SVP bisa berupa solution, emulsion maupun suspension. Nah, untuk penggunaannya sendiri pun juga berbeda. Biasanya untuk larutan LVP itu penggunaannya itu dengan tujuan pemberian nutrisi atau untuk dehidrasi. Sedangkan pada SVP itu biasanya penggunaannya sebagai agen terapi atau diagnostic agent. Contoh bentuk sediaan parenteral sendiri dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu injeksi, kemudian infus, kemudian concentrat injection atau infusion, implant maupun powders for injection or infusion. Nah, bentuk-bentuk sediaan ini cara penggunaannya semua menggunakan parenteral. Hanya saja untuk kategorinya ada yang masuk dalam kategori SVP, ada yang masuk dalam kategori LVP. Kalau untuk injeksi, kalau dia volumenya kecil, itu biasanya digunakan kategorinya itu masuk ke dalam SVP. Sedangkan kalau infus itu masuk ke dalam kategori LVP. Nah, ada juga dalam bentuk konsentrat. Konsentrat maupun powder ini pada saat penggunaan itu ada preparasi terlebih dahulu, dimana kalau pada konsentrat itu biasanya cairan obat itu harus diencerkan terlebih dahulu. Nah, sedangkan kalau powder itu biasanya dia dalam bentuk serbuk, kemudian dilarutkan terhadap atau menggunakan pelarut yang sesuai, baru kemudian bisa diaplikasikan kepada pasien. Ada juga contoh lain yaitu implant. Implant ini dia merupakan salah satu bentuk sediaan parenteral di mana cara penggunaannya itu ditanamkan pada lapisan kulit. Nah, biasanya itu pada depo-depo yang mengandung banyak jaringan lemak. Nah, implan ini sendiri digunakan dalam jangka waktu panjang karena untuk penggunaannya sendiri itu pelepasannya dalam waktu perlahan, yaitu sustained release. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan atau mungkin masih ada beberapa hal yang belum terlalu jelas, bisa menghubungi saya melalui email. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri perkuliahan kali ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.